Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bertatap via online dalam kesempatan kali ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Di sini Aliza berkesempatan untuk menyampaikan yaitu dari mata kuliah Falsafah Al-Quran tentang Tuhan dan konsep dari Al-Quran tersebut. Seperti tadi yang Aliza sampaikan, bahwa di sini Aliza ingin menjelaskan bagaimana konsep Tuhan. Yang pertama ada pengertian Tuhan. Tuhan yaitu sesuatu yang dianggap zat yang dianggap manusia adalah sebagai pengawas atau pengatur makhluk hidup atau manusia itu sendiri. Nah, di dalam manusia itu terdapat kamar kecil yaitu yang sering disebut dengan hati. Nah, di dalam hati itu terdapat hati nurani. Nah, hati nurani itu adalah sebagai jembatan atau penghubung antara manusia itu sendiri dengan Tuhan. Jadi, kayak manusia dengan Tuhan itu mempunyai hubungan salah satunya itu yaitu kepercayaan, dan dalam hubungan tersebut manusia bisa meyakini adanya Tuhan dan bisa kayak menanamkan konsep-konsep Tuhan di dalam hati nurani tersebut. Seperti tadi yang Aliza sampaikan, bahwa di sini Aliza ingin menjelaskan bagaimana konsep Tuhan. Yang pertama ada pengertian Tuhan. Tuhan yaitu sesuatu yang dianggap zat yang dianggap manusia adalah sebagai pengawas atau pengatur makhluk hidup atau manusia itu sendiri. Nah, di dalam manusia itu terdapat kamar kecil yaitu yang sering disebut dengan hati. Nah, di dalam hati itu terdapat hati nurani. Nah, hati nurani itu adalah sebagai jembatan atau penghubung antara manusia itu sendiri dengan Tuhan. Jadi, kayak manusia dengan Tuhan itu mempunyai hubungan salah satunya itu yaitu kepercayaan, dan dalam hubungan tersebut manusia bisa meyakini adanya Tuhan dan bisa kayak menanamkan konsep-konsep Tuhan di dalam hati nurani tersebut. Lalu materi yang selanjutnya yaitu pengertian Tuhan menurut Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri adalah kalamullah, dan kata Tuhan berasal dari kata ilahun, yaitu terdiri dari 3 huruf yaitu ha, hamzah, dan ha. Kata ilahun berasal dari pecahan kata ilaha yaluhu laihan yang berarti melindungi atau mengawasi. Nah, dari kata ilahun ini itu dalam Al-Quran juga disebutkan untuk menyembah berhala, dewa, ataupun yang lainnya juga. Lalu dalam Al-Quran juga kita dijelaskan sebagai hamba Allah atau abdun, yaitu kita yang menyembah atau kita yang meyakini adanya Allah. Dan Allah juga menyebutkan bahwa tapi juga kayak yang disembah gitu. Jadinya kita jelas bahwa
antara yang kita itu sebenarnya yang butuh Allah, bukannya Allah butuh kita. Karena dalam konsep pengertiannya saja sudah jelas bahwa abdun atau yang mengabdi gitu. Lalu kita tahu bahwa Tuhan itu tidak beranak, tidak berkeluarga. Di sini kayak Tuhan itu satu atau esa. Nah, saya hari ini sedikit menjelaskan gimana sih kalau kita itu menerangkan atau menanamkan sifat abdi kita, abdun kita kepada anak kecil. Nah, kadang kan suka ada yang tanya, misal, Bu, ini kok Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu bukan ada di langit, bukan ada di manapun, tapi ada di dalam diri kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu tidak berkeluarga, tidak beranak, tidak berbapak, ataupun tidak memiliki saudara, dan Tuhan itu hanya satu zat. Nah, lalu kita juga bisa memaparkan atau menjelaskan bahwa kalau kita itu butuh apapun, misal kepada anak kita, kepada anak kecil, itu kita bilang aja kalau kita itu butuhnya itu dari Allah gitu ya. Lalu yang selanjutnya, kita sebagai mahasiswa itu harus juga menanamkan sifat Allah dalam segala hal, dalam hal sekecil apapun aktivitas kita harus juga melibatkan Allah, karena apapun masalahnya itu sudah ditentukan Allah, sudah digariskan oleh Allah. Ibaratnya kayak daun yang jatuh dari pohonnya itu juga Allah yang menentukan. Apalagi kita sebagai hamba Allah, pasti jalan kita itu sudah ditentukan. Jadi kita sebagai hamba Allah harus meyakini adanya Allah, harus melibatkan Allah terus dalam setiap langkah kita. Apalagi kita sekarang lagi di jalan Allah, atau lagi jihad, atau kita itu lagi menuntut ilmu di jalan Allah, maka kita sebaiknya harus dekat dengan Allah. Lalu simpulan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pembahasan mengenai Tuhan dan konsep Tuhan dalam Al-Quran, yaitu Tuhan merupakan main atau pemikiran yang ada dalam diri manusia, dan juga hati adalah kamar kecil yang menjembatani atau sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu bukti atau adanya Allah itu dibuktikan dengan 3 hal pokok. Yang pertama yaitu adanya kenampakan atau nampak, terus yang kedua sifat atau perasaan manusia, terus yang ketiga yaitu dalil-dalil logika. Nah, sifat yang nampak itu yaitu diwujudkan dalam Al-Quran, dan dalam Al-Quran sudah jelas bahwa Allah itu ada. Dan kalau sebelumnya mohon maaf kalau membahas tentang Tuhan ini atau konsep Tuhan ini emang agak sensitif, apalagi kita sebagai umat manusia dan kita bertoleransi atau bergandengan tangan dengan agama-agama lain. Jadi mohon maaf kalau nantinya ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya. Lalu dalil-dalil yang logika, dalil-dalil yang bisa menangkap logika kita semua bahwa Allah itu ada dan Allah itu nampak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.